Dakwah lewat aksara. Lukisan kaligrafi oleh Abdul Aziz Ahmad diniatkan sebagai media dakwah dan sebagai upaya ikut mengembangkan dakwah Islamiyah. Islam menganjurkan umatnya agar senantiasa saling mengingatkan di jalan yang benar, kebaikan dan ketakwaan. Sebagaimana hadis Nabi yang menyatakan, "Sampaikan sesuatu dariku, walau satu ayat." Jadi saya sampaikan sama adik-adik bahwa religi itu bukan harus kaligrafi itu, menurut saya. Jadi yang mungkin ada yang tahu baca dari Bapak yang bisa membantu saya. Kalau cuma saya bikin kaligrafi, kasih saja background komposisi warna primer, warna tertiap, pokoknya saya sudah selesaikan ada kaligrafinya, itu orang baca. Tapi saya merasa ada potensi lain yang saya miliki, bisa berimajinasi bikin binatang apa saya, burung apa saya, sesuai saya ya. Karya Bapak sudah memberi sebuah kekayaan buat orang lain untuk berinterpretasi gitu. Huruf Arab diolah dengan bebas tanpa terikat kaidah tulisan baku. Muncullah tulisan karakter api, karakter air, tajam, kurus, dan sebagainya. Sedangkan yang menjadi background atau latar belakang karya adalah berbagai bentuk satwa, fauna, dan flora, juga tidak terikat oleh anatomi benda aslinya. Bahkan terkadang muncul bentuk binatang menyerupai makhluk-makhluk aneh. Satwa dan fauna dilatar belakangi oleh berbagai garis atau bidang melingkar yang tiada ujung pangkalnya. Ini melambangkan ketak terhinggaan atau infinitas yang memerlukan perenungan mendalam terhadap siklus alam ciptaan Tuhan dan sekaligus mengingatkan manusia terhadap transendensi keilahian. Satwa yang paling sering muncul dalam karya Abdul Aziz Ahmad adalah burung. Burung menjadi salah satu simbol makhluk ciptaan Allah dari sekian banyak ciptaannya. Burung yang biasa kita lihat terbang bebas di angkasa raya menjadi sumber inspirasi bagi manusia untuk menciptakan benda pakai. Misalnya, menginspirasi lahirnya pesawat terbang, demikian pula ikan di laut, mengilhami pembuatan kapal selam, dan masih banyak lagi ciptaan Allah dan menjadi sumber ide terciptanya suatu benda termasuk karya seni. Dengan harapan, semoga dapat menggugah hati untuk membaca kemahakuasaan Allah yang menciptakan segala sesuatu tanpa sia-sia. Inspirasi tercurah di saat saya melukis, mungkin menggambar ekspresi jiwa saya. Kalau lembut ya mungkin barisan saya lembut, barisan saya agak keras ya mungkin lagi terlalu enak. Karena saya berkarya ini nggak menunggu ilham dulu ya, harus data ilham baru melukis, tidak juga. Boleh kita ambil saya duduk di meja, kita berkarya coret-coret tanpa konsep begini. Dalam berkarya digunakan teknik hitam putih. Karya hitam putih diolah secara intens dan penuh penjiwaan serta semangat kreativitas. Sesuai pernyataan Kusnadi, seorang kritikus seni rupa, bahwa lukisan berwarna bagaikan sebuah orkestra lengkap, sedangkan lukisan hitam putih laksana gesekan biola tunggal.
Perlu diketahui bahwa mutu suatu karya tidak selamanya ditentukan oleh media yang digunakan oleh seniman, namun ditentukan oleh seberapa besar keseriusan seorang seniman menggarap karyanya. Dan hal itu tergambar dalam hasil karya itu sendiri, karena karya seni adalah refleksi jiwa dan perasaan seniman kreatornya. Abdul Aziz Ahmad melahirkan karya tidak hanya kaligrafi Islam saja, namun termasuk juga aksara Latin dan aksara Lontara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saat ini saya ingin menunjukkan bagaimana teknik atau kiat-kiat saya melukis menggunakan tinta Cina di atas kertas, yaitu teknik hitam putih. Namun saya sampaikan bahwa sebelum saya melukis dengan teknik hitam putih tersebut, saya melukis juga dengan menggunakan cat minyak di atas kanvas. Begitu juga halnya dengan cat air di atas media kertas. Salah satu contoh yang dapat kita lihat di samping kanan saya ini, salah satu karya dengan teknik cat minyak di atas kanvas, yaitu ini materinya itu Ayatul Kursi. Ini karya ini dibuat pada awal Februari tahun 1992. Untuk selanjutnya mari kita melihat karya-karya saya menggunakan teknik hitam putih yang seperti nampak di dinding di sana. Yang di bawah ini yang agak lebar sedikit terbaca sebuah ayat, yaitu yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Yang satunya lagi juga kaligrafi Islam, ini juga dengan teknik hitam putih. Di samping itu ada juga karya saya agak lebar sedikit. Ini di atas karya menggunakan cat minyak di atas kanvas. Untuk selanjutnya, mari kita melihat langsung langkah-langkah saya dalam melukis kaligrafi. Lima langkah praktis melukis kaligrafi oleh Abdul Aziz Ahmad. Pertama, membuat pola dasar. Yang dimaksud pola dasar yaitu pola yang akan menjadi acuan dalam menempatkan objek-objek yang akan disusun dalam bidang gambar yang disebut komposisi. Pola dasar ini berupa garis yang berkesinambungan tiada putus. Garis ini disebut juga garis infinitas atau garis yang tiada berkesudahan. Tekniknya adalah dengan menarik garis atau goresan dengan bebas. Tentunya kita perlu pertimbangkan adalah posisi gambar. Apakah horizontal atau vertikal? Prinsip pola dasar adalah di mana memulai goresan, di situ juga diakhiri, sehingga tercipta suatu pola yang utuh. Pola ini memenuhi 3/4 ruang pada bidang gambar. Kedua, membuat latar belakang. Latar belakang lukisan yang dimaksud adalah yang melatar belakangi teks atau tulisan.
Jadi yang menjadi latar belakang atau background dalam hal ini adalah berupa bentuk binatang, satwa, fauna, dan terkadang juga ditambahkan bentuk flora. Kendatipun demikian, boleh jadi bentuk binatang atau bentuk yang lain menjadi objek utama dan bukan berfungsi sebagai latar belakang. Latar belakang itu sendiri dapat dipilih berdasarkan selera masing-masing. Ketiga, menambahkan tulisan atau kaligrafi. Keempat, mengarsir. Mengarsir adalah menarik garis-garis kecil, sejajar atau menyilang untuk mendapatkan efek bayangan ketika menggambar, melukis, dan sebagainya. Pengertian tersebut mengisyaratkan bahwa untuk mendapatkan efek gelap terang dalam sebuah lukisan, hendaknya mengarsir bagian-bagian yang dianggap gelap karena terlindung oleh suatu benda, dan cahaya menimpa langsung benda tersebut terlihat terang. Sebagai contoh, pada kasus lukisan kaligrafi di bawah ini, terlihat kalau yang menjadi perhatian serius penempatan gelap terangnya dimaksudkan untuk menimbulkan efek 3 dimensi. Di samping itu, dengan mengarsir bagian bayangan huruf menjadikan tulisan lebih menonjol sehingga memudahkan membacanya. Mengarsir pada bagian tertentu dapat menimbulkan dimensi keruangan. Artinya,
Ada objek yang terlihat jauh dan ada pula seakan mendekat. Hal itu merupakan permainan gelap terang dan gradasi. Digunakan dua jenis rotring, yaitu bernomor 2 dan 5. Nomor 2 digunakan untuk goresan yang halus, sedangkan nomor 5 untuk goresan yang lebih tebal. Kelima, penyelesaian akhir atau finishing. Penyelesaian akhir dimaksudkan seandainya masih terdapat goresan yang belum lengkap, misalnya kekurangan huruf atau tanda baca, maka segera dapat diperbaiki. Tulisan yang ditampilkan pada umumnya diambil dari ayat suci Al-Quran, hadis Nabi, atau syair-syair Arab, mutiara kata, nasihat orang tua, berupa papangaja dalam aksara lontara. Selamat berlatih, semoga berhasil. Secara sederhana, kaligrafi berarti tulisan indah. Jenis kaligrafi yang ditampilkan terdiri dari aksara Arab, Latin dan Lontara atau aksara Bugis Makassar. Aksara Arab atau kaligrafi Arab sering pula disebut kaligrafi Islam. Di samping kaligrafi baku yang mempunyai standar penulisan, ada pula kaligrafi yang bersifat ekspresi dan tidak mengikuti secara patuh standar penulisan kaligrafi baku. Menurut Sirajuddin AR, kaligrafi Islam dalam peta seni rupa Islam kontemporer memberikan sumbangsi yang sangat besar dan telah menimbulkan maraknya kegairahan berkreasi di kalangan pelukis dan kaligrafer. Munculnya gaya kontemporer sungguh pun menimbulkan tanggapan pro kontra, memberikan isyarat semakin meningkatnya pencarian gaya-gaya baru untuk lebih melengkapi gaya-gaya masa lalu. Hal ini mengisyaratkan kalau bentuk-bentuk huruf itu senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.